Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan, maka jiwa kita akan mendapatkan ketenangan, kedamaian hanya ada di dalam Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa sebelum memulai acara ini. Bapa, kami rindu untuk mencari Engkau ya Tuhan. Kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Mari Engkau tolong setiap kami umat-Mu ya Tuhan, yang malam ini datang ke hadirat-Mu, mereka yang ada di rumah-rumah, mereka yang ada di tempat kerja, mereka dimanapun berada ya Tuhan, ketika mereka dengan sungguh-sungguh untuk mencari Engkau, maka Engkau akan berhak untuk ditemui ya Tuhan, dan Engkau akan mencurahkan kuasa-Mu, karena Engkau adalah Allah, Engkau adalah Raja di atas segala raja. Terima kasih ya Tuhan, Engkau bertata atas puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami akan memuji menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Hanya di dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua katakan amin. Mari bersyukur kepada Tuhan. Bawalah puji-pujian kita di hadapan Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Mari katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku,
hidupku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Tuhan Raja. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Tuhan Raja. Agunglah kebangkitanmu, Amin. mujizat telah terjadi Tuhan. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Tuhan Rajaku. Amin, haleluya. Mari serukan nama di atas segala nama, Yesus Tuhan, haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Ia takkan tergoyahkan, Ia takkan terkalahkan, Ia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Ya luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan,
Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Bagi nama di atas segala nama. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan dan senam hati kita. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari katakan Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari kita datang untuk menyembah Dia. Mari datang menyembah Dia. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, haleluya, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah,
pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Haleluya. Haleluya. Jesus, haleluya, haleluya. Kekuatan kami Tuhan datang saat hadirat-Mu turun ya Bapa. Mari Engkau menyertai setiap kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Katakan kekuatan, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu
kan teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Haleluya. Kami mau mengiringmu seumur hidup kami, oh Tuhan. Jadikan kami bejanamu untuk hormat kemuliaan-Mu, Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Hanya Kau yang layak. Haleluya, haleluya. Jadikan Jesus, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kami mau serahkan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu. Kepada hambanya kami persilakan masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku bejanamu
Bapa kami yang di surga, kami boleh bawa kembali kehidupan kami kepadamu. Hidup yang ingin diubahkan, hidup yang ingin untuk menyenangkan hatimu. Kami mau mengiring Engkau sampai kepada akhirnya. Biarkan pujian ini menjadi sebuah doa bagi kehidupan kami. Untuk kami ya Tuhan, mengiring dengan setia. Mengiring sampai akhir hidup kami. Sekarang kami memberikan telinga rohani kami untuk kami dengar apa yang Engkau mau. Apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami masing-masing. Kepada gereja Tuhan di tempat ini, kepada kami sebagai domba-domba-Mu. Kami mau belajar dengar apa yang disampaikan oleh Gembala. Bapak, saat ini kami berdoa, menyerahkan tanah hati kami masing-masing. Biarkan tanah hati kami ini adalah tanah hati yang subur. Sehingga setiap kebenaran firman itu boleh tertanam dan bertumbuh di dalam hati kami. Kami mengucap syukur, kami diberi kesempatan pada sore hari ini untuk kami bersama-sama memuji, menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami mau sambut sharing kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore, saya mengucapkan kepada seluruh saudara-saudara baik yang ada di tempat ini ataupun saudara-saudara yang dengan setia mengikuti worship at home. Renungan pada sore hari ini saya memberi judul relationship, sebuah hubungan, relation ya. Tadi pagi ketika saya lagi membuka sosmed, saya kaget, cukup kaget karena tiba-tiba yang muncul pertama kali adalah hal yang sama, tulisan yang cukup besar, relationship. Saya mau omong RL-nya itu jadi ya. Saya cukup kaget dan saya merasa ini waktu yang pas. Sebetulnya bukan waktu saya juga hari ini, nanti saya tetapi karena ada sebuah perubahan jadwal. Tapi saya percaya segala sesuatu yang terjadi itu diizinkan Tuhan. Saya percaya dengan apa yang akan saya sampaikan ini mungkin ada 1-2 orang yang hari-hari ini sedang menghadapi sebuah hubungan-hubungan yang kurang baik. Atau hari-hari ini sedang bergumul dengan teman siapa aku bisa berhubungan, dengan siapa aku bisa ada, di mana aku bisa bertumbuh, aku bisa dikuatkan satu sama lain. Nah, saya mau katakan saudara bahwa Tuhan menciptakan manusia itu adalah makhluk yang sosial, makhluk sosial. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri. Kita mesti percaya hal itu terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih dalam lagi apa yang Tuhan mau lewat firman Tuhan sore hari ini. Jadi saya mau katakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri. Tidak ada seorang pun yang berkata bahwa aku bisa berhasil sendirian. Tidak, karena Tuhan sudah memberikan kepada kita bahwa kita ini adalah makhluk sosial, butuh orang lain. Kita nggak bisa sendiri. Nah, saya mau cerita, mungkin ada saudara yang berkata seperti ini, aku nggak perlu orang lain terlalu sering mengecewakan aku, kalimat-kalimatnya, kata-katanya cukup pedas sehingga aku ini tidak suka, merasa tidak perlu dengan berhubungan dengan orang-orang yang lainnya, aku bisa sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya juga pernah menyampaikan sebuah renungan firman Tuhan yang berbicara tentang kuasa perkataan. Saya tahu persis mungkin ada orang-orang yang terluka hatinya karena ucapan-ucapan yang diucapkan oleh orang lain. Yang itu membuat kita akhirnya merasa tidak perlu berhubungan dengan orang lain. Aku cukup sendiri. Mungkin ada juga orang-orang yang lain yang merasa juga hal yang sama. Bahwa selama ini sampai detik ini aku sendirian pun gak apa-apa. Aku nggak butuh orang lain dan buktinya aku bisa hidup. Saya mau katakan saudara sekali lagi, jika Tuhan berkata bahwa manusia diciptakan itu nggak bisa seorang diri. Adam waktu itu dia sendiri dengan dengan banyaknya macam-macam binatang yang diciptakan, tumbuhan, Tuhan merasa gak enak, rasanya sepi. Adam ini sendiri, maka Tuhan ciptakan Hawa saat itu. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu tidak sendiri. Tuhan menciptakan manusia itu sebagai makhluk sosial.
Nah, saya mau katakan ada orang-orang yang mungkin tadi saya katakan saya beberapa waktu atau karena saya ini sekarang bergerak di sekolah sebagai guru, juga sebagai terapis, saya kadang menemukan orang-orang yang karena satu masalah artinya dia merasa disakiti oleh orang lain sehingga dia menarik diri dari sebuah hubungan. Nah, saya akan ceritakan nanti bahwa orang yang menarik diri dari sebuah hubungan itu akan menjadi orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran yang sedikit aneh. Karena apa? Dia merasa dirinya benar sendiri. Aku nggak perlu orang lain. Aku perlu cukup hanya dengan Tuhan. Benar, Tuhan itu sahabat kita. Tuhan yang selalu hadir, beda dengan sahabat-sahabat dunia yang ada di kisaran kita. Yang mungkin saat kita butuh dia nggak ada di kita. Memang benar yang dikatakan bahwa aku cukup punya Tuhan. Bukan seperti itu. Benar tidak 100%. Dia benar tapi tidak 100%. Ketika dia berkata aku tidak butuh orang lain. Tuhan itu satu-satunya sahabatku. Benar. Tapi saya mulai melihat bahwa ada yang aneh juga. Ketika seseorang itu hanya aku hanya berbicara, bercakap-cakap dengan Tuhan. Tidak perlu orang lain. Nah, saya juga mau katakan ada orang juga yang kemudian saya ini datang ke saya karena dia dibully, banyak dibully oleh teman-temannya, dia menjauh dari teman-temannya. Dan kemudian dia menciptakan teman bayangan. Saudara bisa bayangkan bahwa sebenarnya manusia itu memang tidak bisa sendiri. Dia ciptakan bayangan, dia menciptakan teman bayangan. Saudara bisa bayangkan kalau orang berhalusinasi. Saya ketemu dengan dia, ketika saya ketemu dengan dia saya lagi omong-omong sama dia, tiba-tiba dia bisa gini. Kayak ada orang yang sorong dia, dia gini sendiri. Padahal juga nggak ada orang dia dengan saya, kemudian dia bilang, loh kenapa? Saya tanya seperti ini loh ada yang dorong saya. Saudara bisa bayangkan kalau ini terus-terusan seperti ini dia masuk kemana? Saudara bisa tahu persis kan, jadi dia ojo dulu. Jadi, ojo didorong aku. Karena apa? Karena tadi itu dia sendirian. Akhirnya dia ciptakan teman bayangan. Ketika teman bayangan yang dia ciptakan itu istilahnya bakal dia sedang membuka dirinya untuk sesuatu yang lain selain manusia utuh seperti kita ini saudara ya. Jadi saudara bisa tahu betapa pentingnya sebuah hubungan. Nah ini ada sebuah jurnal, ya saya kemudian cari sebuah jurnal menunjukkan bahwa jumlah warga Amerika Serikat yang tidak memiliki teman itu meningkat 4 kali lipat sejak tahun 1990. Jadi saudara ketika saya membaca, jadi ada orang-orang yang ada di Amerika itu mereka pun tidak punya teman itu, mereka saya katakan sekali lagi jumlah warga Amerika Serikat yang tidak memiliki teman itu meningkat. Nah beberapa negara Eropa juga mencatat penduduk yang kesepian naik 20%. Saudara, saya mau katakan ini yang sedang terjadi karena apa? Sebenarnya juga ini dunia sedang membawa kita untuk menjadi manusia yang egois. Anak-anak muda sekarang ini mereka sibuk dengan gadget mereka sehingga mereka merasa enggak perlu orang lain. Dia cukup dengan gadget mereka. Nah kita melihat di sini jadi negara Eropa mencatat ada penduduk yang kesepian naik 20%. Dan di Jepang itu saudara saya kaget. Ketika di Jepang itu disampaikan sejumlah lansia itu sampai mereka melakukan kejahatan dengan sengaja. Tanda kutip dengan sengaja itu karena apa? Mereka melakukan sebuah kejahatan supaya mereka masuk penjara. Nah di penjara itu mereka punya teman sesama narapidana. Bayangkan saudara ketika saya membaca itu saya cukup kaget. Ternyata memang sebetulnya sendirian itu tidak baik. Ini sudah ada orang-orang yang sudah mengalaminya. Jadi saudara sekarang ini hari-hari ini jika saudara masih sendirian tidak punya teman, ayo sebelum saudara mengalami yang tadi saya ceritakan, carilah teman. Nah, sehingga kemudian di Jepang itu muncul, dikatakan pengusaha mulai mikir, kok banyak ya terjadi seperti itu. Mereka muncul dengan solusi mengatasi kesepian dengan cara apa? Penyewaan teman per jam dengan tarif yang cukup mahal. Saya waktu baca ini saudara, saya kaget. Saya bayangkan kalau saya misalkan ada beberapa orang di sini ya yang bisa tuh, wah ini kita punya uang cukup banyak saudara kita akan menjadi kaya. Karena apa? Akhirnya pengusaha mikir, oh ternyata semua orang itu sedang merasa kesepian. Mereka merasa sendirian, mereka butuh. Tapi mereka enggak tahu gimana caranya untuk bisa menjalin sebuah hubungan. Akhirnya kemudian muncullah ide ini.
Nah, terus kemudian saya melihat juga ini, ada sebuah laman Science Alert ya, 13 Februari 2022 dikatakan sejak tahun 2000 sampai 2019 dari 113 negara. Ada 113 negara yang ditemukan orang-orang yang kesepian. Dari 113 ditemukan 77 negara yang mengalami atau ditemukannya orang-orang kesepian. Asia Tenggara termasuk di dalamnya, saudara dan saya termasuk di dalamnya 9,2%. Jadi saudara, saya mau katakan betapa Tuhan ingin kita punya seorang sahabat, paling tidak satu. Pengkhotbah 4 ayat 8 mengatakan ada seorang yang hidup sendirian, tidak memiliki orang lain. Baik anak maupun saudara tidak ada padanya. Tetapi ia tidak habis-habisnya berjerih lelah dan matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Tanyanya, untuk siapa aku berjerih lelah dan mengurangi kesenangan diri? Ini pun kesia-siaan dan pekerjaan yang menyusahkan. Kalau tadi di Jepang, mereka kita tahu ya negara Jepang adalah negara yang seperti apa. Mereka adalah seperti orang bilang kerja rodi. Mereka kerja mulai pagi bangun pagi sampai malam dia kerja untuk mengumpulkan uang. Inilah yang terjadi. Dan kita lihat bagaimana orang Jepang mereka sampai berusaha untuk apa? Sengaja berbuat sesuatu yang jahat supaya masuk ke sel menjadi narapidana yang nanti ketemu. Kalau narapidana kan nggak mungkin ditaruh di kamar sendiri-sendiri yang mewah, mereka dikumpulkan. Mereka butuh seseorang. Saudara dan saya, sebelum saudara mengalami seperti yang dialami oleh orang-orang yang kesepian itu, mari kita cek hidup kita. Saudara sendirian di hidup ini, saudara sendirian, saudara sibuk cari uang, sampai saudara kemudian saudara baru rasa untuk siapa semuanya ini. Pengkhotbah menyatakan kepada kita itu sia-sia. Jadi yang betul saudara, alangkah baiknya menjalin hubungan dengan orang lain yang dapat meringankan beban pekerjaan dan memberi pertolongan. Jadi saudara sekarang ini saya mau ajak kepada saudara sekali lagi, kalau hari ini saya ada di tempat ini untuk berbicara mengenai firman Tuhan ini, saya percaya mungkin ada 1-2 orang yang hari-hari ini sedang kesepian. Engkau butuh teman, engkau perlu seseorang yang menemani engkau. Mulai cari, jangan nunggu gini aku tak diam, mungkin akan ada orang datang, gak bisa saudara. Gak bisa kita duduk diam di rumah sambil kita berpikir, mungkin ada orang akan datang. Mungkin memang bisa ada orang yang diutus ke rumah saudara untuk mengajak saudara, tapi saudara perlu buka diri saudara. Jadi sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, ayo keluar dari zona nyaman. Saudara keluar. Saudara yang tadi berpikir aku enggak perlu orang lain, aku cukup hidup sendiri, aku sudah bisa. Ini dilanjutkan dalam Pengkhotbah 4 ayat 9, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Saudara, seperti tadi saya ceritakan di awal, ketika saya ada ketemu dengan orang, anak ini saudara karena dia ini merasa dia enggak butuh orang lain. Sehingga dia itu bisa ngomong yang aneh-aneh. Tidak ada seorang pun yang bisa mengingatkan dia. Tapi kalau kita punya teman saudara, paling tidak ketika dia ngomong-ngomong yang nyeleneh itu ada yang mengingatkan. Ini kan diperlukannya seperti itu seorang teman. Sehingga dia tidak terus salah dengan kesalahannya. Dia tidak terus salah sampai kemudian dia mungkin bisa berkata, aku dengar suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada saya bahwa aku enggak perlu teman, aku adalah sahabatmu. Ini saudara saya mau katakan, apakah ini suara Tuhan? Kalau Tuhan ngomong, aku adalah sahabat, kamu enggak perlu teman. Saya percaya itu tidak cocok. Coba kalau dia punya teman, waktu dia berkata, Tuhan itu ngomong sama aku loh, aku enggak perlu teman. Katanya Tuhan itu sahabatku. Kita cek dengan kebenaran firman Tuhan. Nah kalau enggak jadi semakin aneh. Jadi berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena apa? Itu tadi loh, teman yang waktu kita jatuh ada teman yang ngangkat kita. Ketika kita putus sesuatu ada seseorang yang akan menguatkan kita. Mungkin ada saudara yang mengalaminya, saudara bisa merasakan, iya aku ingat. Aku ingat ketika aku lagi punya masalah, aku sumpah ada teman yang bisa aku ajak cerita. Itulah gunanya teman. Nah, sahabat adalah orang yang menyelamatkan kita dari neraka yang bernama kesepian. Saudara,
Jadi sahabat itu akan membawa saudara keluar, menyelamatkan saudara dari neraka kesepian. Kalau tadi saudara memperhatikan, ketika saya lagi membaca tadi dikatakan naiknya orang-orang yang kesepian itu naik 20%, 4 kali lipat di Amerika orang merasa kesepian. Saya mulai merasa sedih, saya membayangkan gimana hidup mereka. Ada orang-orang yang mungkin sudah menjadi kaya, sangat kaya, tapi mereka kemudian merasa kesepian, tidak punya teman. Jadi sahabat akan menolong saudara, menyelamatkan saudara dari neraka yang bernama kesepian. Ini Helen Keller mengatakan, berjalan dengan seorang sahabat dalam kegelapan lebih baik daripada berjalan sendirian dalam terang. Ayo saudara, saya mengundang saudara, kalau ada di antara saudara yang saat ini sedang ikut atau mendengarkan, saudara sendirian. Saudara enggak punya teman, saudara punya problem, saudara pikirkan sendiri. Saudara enggak pernah punya orang untuk bisa dibuat curhat masalah saudara. Saya mau katakan, dikatakan di sini berjalan dengan seorang sahabat dalam kegelapan itu lebih baik saudara. Saya pernah mengalami masa-masa ketika saya ada dalam sebuah hal di mana saya sakit. Saya takut, saya ada, ternyata saudara benar. Ketika kita cerita kepada sahabat di dalam jalan-jalan kegelapan, ketika kita masih belum tahu, saya belum tahu, ini sakit karena kadang takut sendiri. Sahabat itu yang akan menemani kita berjalan di dalam kegelapan. Jadi butuh seorang sahabat. Saudara tidak bisa sendiri, saudara butuh mereka. Nah, keberhasilan tanpa persahabatan adalah kesia-siaan. Saudara mau berhasil, saudara kaya, saudara temukan orang-orang yang bunuh diri. Itu ada banyak artis-artis yang bunuh diri. Saya mau katakan apa yang mereka buat mereka bunuh diri, mereka populer, mereka punya banyak uang. Kadang karena mereka merasa kesepian, mereka bisa tersenyum di depan banyak penggemarnya. Tapi dia tidak punya teman atau sahabat, tempat di mana dia bisa ceritakan kelemahan dia, tidak bisa ceritakan bagaimana problemnya dia, beratnya kehidupan yang dia harus tanggung. Sehingga akhirnya kemudian dia mengakhiri hidupnya, bunuh diri. Pengkhotbah 4 ayat 12 mengatakan, dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Seorang diri itu gampang dikalahkan. Tetapi kalau kita berdua itu lebih bertahan, apalagi kalau ada Yesus di dalamnya. Karena tali 3 lembar itu berbicara tentang hubungan 1-2 orang sahabat dan ada Yesus di situ. Maka itu tidak mudah diputuskan. Carilah sahabat yang tepat. Carilah sahabat yang bisa mensupport saudara, mendukung saudara. Bukan membawa saudara semakin jauh, semakin ngawur langkahnya. Tapi membawa saudara untuk lebih dekat kepada Tuhan. Jadi saudara, sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, carilah sahabat. Kita sibuk, saya sibuk, ya saya juga sibuk saudara. Tapi saya berusaha, kita punya teman, kita punya sahabat. Nah, investasikan waktu untuk menjalin sebuah hubungan. Saudara, kalau ada saudara di sini yang belum punya sahabat atau saudara merasa ketika ditanya, kalau kamu ada masalah kamu cerita ke siapa? Mungkin dia akan bingung, ke siapa ya? Tadi dikatakan ada seorang diri, dia tidak punya keluarga, dia tidak punya anak, dia sendiri. Atau mungkin dia punya anak, tapi dia sendiri. Karena anak-anaknya pada sibuk, dia sendiri berjuang, Nah sekarang saya mau katakan kepada saudara, investasikan waktu saudara untuk menjalin sebuah hubungan. Mulai cari, berdoa, Tuhan supaya aku menemukan seorang sahabat paling tidak 1. Karena saya terlalu yakin pasti ada seseorang yang Tuhan tempatkan untuk mendukung dan mensupport saudara. Ya, jadi saya mau katakan ini, kemudian ini ada 2 komponen dalam sebuah hubungan. Nah, kalau saudara sudah punya teman, saudara punya sahabat, oke lah. Tapi kalau saudara belum punya sahabat atau belum punya teman, maka saudara perlu tahu ini. Jadi saudara yang belum pernah, mungkin saudara yang merasa sendirian, tidak pernah bisa curhat dengan sahabat, tidak pernah bisa curhat dengan teman yang lainnya. Saudara, saya mau katakan punya sahabat itu indah. Ya saudara, karena apa? Teman sejati itu memberi nasihat yang berharga. Walaupun mungkin kadang tidak cocok, beda pendapat.
Nah suami istri pun kadang mereka kumpul, mereka bersatu tapi mereka bukan sahabatan. Karena apa? Punya masalah dipikir sendiri-sendiri. Maka sekarang saya mau katakan suami istri, jadikan suamimu itu sahabatmu, jadikan istrimu itu sahabatmu. Jadikan anak-anakmu itu bisa menjadi sahabatmu. Jangan sendirian, jangan dipikir sendirian, jangan dipikul sendirian. Jangan kemudian kita merasa kesepian. Jangan kita merasa seperti seorang diri. Kenapa aku seperti seorang diri Tuhan? Aku gak punya teman, gak punya siapapun. Karena saya mau katakan sekali lagi, Tuhan menciptakan saudara dan saya sebagai makhluk sosial. Jadi saya yakin dan pastikan bahwa pasti akan ada seorang sahabat, seorang teman yang akan bersama-sama mensupport saudara. Amsal 27 ayat yang ke-6 mengatakan, seorang sahabat memukul dengan tujuan baik tetapi seorang musuh memeluk dengan maksud tersembunyi. Tadi saya katakan di tengah-tengah, cari sahabat yang sesuai, cari sahabat di dalam Tuhan. Jangan cari sahabat yang kemudian hanya itu pakai topeng. Cari sahabat yang benar-benar bisa support saudara. Nah itu tadi dikatakan tali 3 lembar. Kita libatkan Tuhan di sana sehingga sahabat yang Tuhan pertemukan kita dengan sahabat itu adalah orang yang tepat. Yang kedua, teman sejati setia hadir saat menghadapi krisis. Tadi saya mau katakan memang tidak akan bisa hadir langsung seperti itu ya. Seperti tadi katakan, aku gak perlu orang. Tuhan itu sahabatku, dia sahabatku betul. Karena dia langsung hadir. Ketika saudara punya masalah, Yesus tolong sahabatku, tolong kita jadikan Yesus sebagai sahabat kita itu betul. Karena dia akan hadir seketika ketika kita ini memanggil dia. Tapi kita juga butuh seseorang manusia dengan manusia untuk apa? Ini tadi saling menolong, meringankan beban saudara yang kita sedang mengalami kelemahan atau kesusahan. Karena itu hukum kasih yang Kristus berikan. Jadi sekali lagi Tuhan menyuruh saudara, kalau ada saudara yang tidak punya sahabat carilah. Karena itu hukum kasih yang Kristus berikan. Saudara enggak bisa sendiri, saudara akan jatuh ketika saudara sendiri. Saya bertemu dengan seseorang ketika pandemi yang ada membuat dia kemudian tidak punya teman. Dia tidak punya teman, terisolasi pandemi waktu itu kan kemudian kuliah, sekolah, semuanya itu ditutup. Terus kemudian mereka belajar di rumah secara online, gereja secara online, semuanya secara online. Bahkan gereja di awal-awal pandemi itu ditutup, tidak ada gereja. Nah terkadang saat-saat seperti itu, kemudian dia punya sahabat di dunia maya. Nah yang kayak gini juga bahaya. Karena apa? Sekali lagi sahabat itu harus hadir. Dia harus hadir bersama dengan saudara. Amsal 17 ayat 17 mengatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saya mau cerita, ini cerita nyata orang hutan yang menjadi induk bagi anak harimau. Ini beda jenis. Saudara mungkin tadi saya katakan ada orang berkata, aku gak bisa soalnya aku melihat bahwa orang-orang di sekitarku itu pasti melukai aku. Jadi mereka mengalami trauma, karakternya gak sama. Ya memang gak sama saudara, tetapi bukan berarti karakter yang tidak sama, tidak bisa disatukan. Ini cerita orang hutan yang menjadi induk bagi anak harimau. Kita tahu orang hutan dengan harimau itu kira-kira bisa nyatu enggak sih, akur enggak sih? Enggak mungkin akur. Tapi ini bisa terjadi nyata, benar-benar ada. Jadi orang hutan ini menemukan bayi harimau dan dia menjadi induknya. Mereka bisa bersama-sama, ini dia sayang dan bisa. Kenapa? Padahal kita berpikir, masa Isa ini bisa, ini binatang bisa, manusia bisa. Karena apa? Kita jangan ngomong karakterku beda, karakter sana keras, aku enggak, aku lembut, aku enggak bisa, aku ekstrovert itu introvert enggak bisa. Saya mau katakan memang itulah tujuannya seorang sahabat. Seorang lepas seorang akan saling menasihati, saling menguatkan, saling memberi masukan-masukan, menegur. Kalau ada yang salah ditegur, karena itulah tujuannya. Jadi saudara jangan omong gini, aku enggak bisa. Karena apa? Ini tadi ceritanya, binatang saja bisa. Apalagi saudara dan saya. Nah ini ada satu cerita beneran. Saya membaca sebuah buku dari Max Lucado. Jadi dia waktu itu dia menuliskan, dia katakan dia tertarik ketika dia menghadiri sebuah pemakaman. Terus ada di dalam, dia melewati sebuah nisan.
ditulis di situ nama wanita itu. Suami, dia punya 2 suami, disebutkan nama suaminya A dan B gitu ya. Di situ saya enggak tuliskan namanya enggak, tapi saya tulis gitu. Terus tanggal lahirnya dikosongi. Tanggal kematiannya dikosongi. Nah, ini penulis ini heran. Tanggal lahirnya dikosongi, tanggal kematiannya dikosongi. Tapi ada biografinya. Tertulis seperti ini. Bersemayam tetapi tak tenang. Dikasihi tetapi tak merasa dikasihi. Berusaha menyenangkan tetapi tak merasa senang. Mati seperti saat aku hidup sendirian. Saudara, ketika saya membaca ini, coba saudara kalau nanti dia merenungkan, ternyata orang ini waktu hidup juga merasa sendiri. Dia bersemayam tidak tenang. Dia dikasih tapi dia tidak merasa dikasihi. Dia berusaha menyenangkan orang tapi dia tak merasa senang. Dia mati sama seperti dia hidup sendirian. Sehingga makanya tanggal lahir dan tanggal kematiannya kosong. Nah, ketika saya membaca ini pun saya jadi sedih, saudara. Kok ada orang yang seperti ini ya? Saya bayangkan hidupnya dia seperti apa. Dia punya 2 suami. Tidak diceritakan karena memang penulis ini pun gak tahu, itu hanya sepintas ketika dia melewati. Dia akan hadir di dalam sebuah pemakaman. Tertarik dengan hal ini dan saya pun tertarik. Cuplikannya saya juga nggak tahu itu di buku apa Max Lucado, tapi itu ada di dalam sebuah renungan harian yang saya baca tentang ini, nisan ini. Jadi yang saya mau katakan, apakah saudara mau hidup seperti wanita ini? Dia katakan bersemayam tapi tak tenang. Dia merasa dikasih tapi tidak merasa dikasihi. Mati sama seperti saat hidup sendirian. Saudara, bagaimana rasanya ketika kita hidup sendiri, semua sendiri, mengerjakan sendiri, mau apa-apa sendiri. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, saudara perlu orang. Persahabatan adalah hal sulit untuk dijelaskan. Ini bukan sesuatu yang kita pelajari di sekolah. Tapi jika Anda belum belajar arti persahabatan, berarti Anda tak tahu apa-apa. Saya ini orang yang kadang dikatakan, wah akeh sahabatnya, akeh koncone. Iya, karena memang itu menyenangkan saudara. Baik itu teman-teman yang ada di gereja, baik itu teman-teman waktu saya di sekolah. Saya menemukan bahwa sahabat itu adalah orang-orang yang bisa saling support. Sahabat saya yang di luar iman dengan saya bisa membagikan iman saya bisa membagikan kasih saya bisa menunjukkan kasih saya. Jadi kalau saya mau katakan persahabatan itu indah. Karena saya mengalaminya. Jadi persahabatan itu hal yang sulit dijelaskan. Tapi itu dikatakan kalau saudara belum punya sahabat atau teman, Anda tidak tahu apa-apa. Mau saudara dikatakan Anda tidak tahu apa-apa, pasti enggak mau kan. Maka carilah sahabat. Nah saya mau berakhir, ini ada sebuah cerita. Saya kasih cerita-cerita saudara supaya saudara tahu bahwa saudara perlu. Ini ada warga di wilayah utara Spanyol, jadi ada di sebuah desa. Mereka ini punya sebuah usaha itu kayak petani yang punya kayak petani itu sama semua, misalkan itu kopi semua. Nah kalau mereka panen, setelah mereka panen, mereka akan masuk di dalam sebuah gua. Gua-gua buatan, bukan gua beneran, gua-gua buatan yang disebut ruang cerita. Jadi di situ mereka akan saling bercerita. Itu biasanya terjadi waktu panen. Jadi mereka akan saling cerita mengenai hasil mereka. Tapi kemudian ketika mereka menemukan bahwa setelah mereka saling cerita itu, mereka itu merasakan ada yang plong, ada happy seperti itu ya saudara, saya lagi di foto. Jadi kemudian ya mereka menjadi merasa happy saudara. Akhirnya gua-gua buatan ini yang disebut ruang cerita itu tetap akan ada walaupun tidak panen. Dan saya baru merasakan, saya ya aminkan dan saya percaya memang itu akan membuat energi positif ketika kita bisa cerita. Jadi ketika saya membaca cerita ini warga ini saya mikir ini tepat sekali, ini betul sekali. Punya ruang cerita, punya satu tempat untuk bercerita. Saudara dan saya juga punya tempat untuk cerita. Apa? Komunitas yang sehat. Masuklah saudara dalam komunitas yang sehat.
Saudara, saya mengundang saudara kembali. Saya mengundang mungkin ada saudara-saudara yang belum masuk dalam komunitas. Masuklah dalam sebuah hubungan yang sehat. Temukanlah orang di mana saudara bisa bercerita. Seperti warga Spanyol itu. Seperti orang-orang tadi di mana mereka daripada mereka kesepian. Saya senang dengan komsel atau komunitas yang ada di gereja ini. Saya lihat mereka punya warna-warna tersendiri. Ada yang mereka itu mendatangi orang-orang spesial. Ada yang mereka mendatangi janda-janda. Ada yang mereka mendatangi lansia-lansia. Saya merasa itu tepat saudara. Karena orang-orang lansia itu mereka sendirian. Mungkin mereka sendirian tanpa ada suami, istrinya sudah meninggal saudara. Mungkin suaminya itu sendirian. Dia butuh saudara. Jadi saudara, saya mau katakan sekali lagi, masuklah di dalam sebuah komunitas untuk membangun hidup saudara. Sehingga saudara punya hubungan yang sehat. Milikilah hubungan yang sehat. Dan kemudian setelah itu tularkanlah. Jadi seperti yang tadi saya katakan, ini tadi punya ruang cerita. Komunitas kita jadikan ruang cerita buat saudara. Bangunlah sebuah hubungan. Saya akan mengakhirinya, sekali lagi saya mau katakan, saudara pasti ingin mengalami seperti tadi saya sampaikan. Ada orang-orang yang sekian tahun tidak punya sahabat. Ada orang-orang yang sekian tahun mungkin sendirian. Tidak punya teman cerita. Saya mau katakan kepada saudara, belum terlambat bagi saudara. Carilah, jangan diam di rumah sambil menunggu. Mungkin akan ada orang ketok-ketok pintu saya dan katakan aku mau jadi sahabatmu. Belum tentu. Saudara yang melangkah keluar, masuk di dalam komunitas, masuk di dalam lingkungan-lingkungan yang membuat saudara apa? Saudara punya ruang cerita. Saudara bisa cerita masalah saudara. Seperti tadi saya katakan, bukankah saudara enggak mau hidup saudara kesepian? Seperti tadi wanita, saya akan mengundang Pak Steve. Seperti wanita ini ketika dia meninggal, di dalam nisannya, dia tidak mau ditulis tanggal lahirnya. Dia tidak mau ditulis tanggal kematiannya. Saya mau katakan berarti orang ini benar-benar kesepian. Sendirian. Ini kisah nyata. Bukan dibuat-buat. Dan kemudian kita melihat bagaimana biografinya. Dikatakan bahwa dia mati sama seperti dia hidup sendirian. Saudara, saya percaya Tuhan seperti tadi saya katakan. Tuhan menciptakan saudara dan saya sebagai makhluk sosial. Jalinlah sebuah hubungan, milikilah seorang sahabat, milikilah sebuah kelompok yang membawa saudara untuk menjadi orang yang sehat. Ya, saya mengundang Pak Steve sekali lagi, saya mau katakan, buka hati saudara di hadapan Tuhan. Mungkin saudara dikecewakan, mungkin saudara menarik diri karena ada orang yang menyakiti hati saudara dan saudara tidak mau punya sebuah pertemanan. Tapi hari ini dengar firman Tuhan, untuk saudara mulai menjalin sebuah hubungan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita dimasukkan ke dalam sebuah kerajaan Allah. Dan di dalam kerajaan Allah itu ada sebuah gaya hidup yang baru. Ketika kita dibaptis, ya, firman Tuhan berkata kita dibaptis dan kita menjadi bagian di dalam satu tubuh, anggota tubuh Kristus. Jadi kekristenan itu apa? Kekristenan itu sebuah perubahan gaya hidup. Yang dulunya sendiri menjadi gaya hidup komunitas, bersahabat dengan orang lain. Dan kedalaman kehidupan rohani kita itu bisa diukur dengan hubungan-hubungan kita dengan orang lain. Oleh sebab itu apa yang kita sudah dengar pada malam hari ini, mari kita mulai punya hubungan-hubungan pertemanan yang bukan hanya untuk sebuah kesenangan, tapi hubungan-hubungan pertemanan yang bertanggung jawab, di mana ada saling menopang,
di mana ada saling menguatkan. Ketika seorang berhubungan dengan yang lain, yang buruk dari kehidupan kita akan ditolong oleh orang lain itu. Dan yang baik dari kita akan menolong supaya orang yang punya keburukan itu akan hilang. Itulah persahabatan yang betul, ya. Persahabatan yang baik. Oleh sebab itu apa yang kita sudah dengar, mari kita belajar oleh pertolongan Roh Kudus. Langkah demi langkah kita mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Engkau menebus kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur Engkau menjadi sahabat di dalam kehidupan kami. Dan biarkan kami juga menjadi sahabat bagi banyak orang. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Dan biarkan lewat kehidupan kami ada banyak orang boleh diberkati, disembuhkan, dihiburkan. Sama seperti Engkau menjadi sahabat di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk isi hatimu yang kami dengar pada malam hari ini. Dan kami percaya setiap orang yang mengambil keputusan untuk melakukan firman-Mu, orang itu pasti diberkati. Engkau berkata orang yang baik-baik mendengarkan firman Tuhan, melakukan dengan setia, perjalanan kehidupannya akan berhasil dan kehidupannya akan beruntung. Kami percaya setiap telinga yang mendengar dan mau mengambil keputusan seperti yang didengar, kami percaya semuanya diberkati ya Bapa. Biarkan berkat kesembuhan, damai sejahtera, sukacita, berkat-berkat jasmani mengalir menjamah setiap anak-anak-Mu yang malam hari ini rindu taat kepadamu ya Bapa. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami percaya setiap orang yang datang kepada Engkau, Engkau punya berkat-berkat istimewa. Mari angkat tanganmu. Demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat yang berkataan, amin. Tuhan memberkati.